Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran statistika untuk kelas 10. Di video yang sebelumnya, video yang pertama kita sudah membahas tentang penyajian data. Lalu video yang kedua kita sudah membahas tentang MEAN. Lalu terakhir video yang ketiga kita sudah membahas tentang media. Nah, di video keempat, dalam video ini kita akan membahas bagian selanjutnya dari ukuran pemusatan data, yaitu tentang modus. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian modus. Apa itu modus? Modus adalah, yang paling gampangnya adalah datum yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering muncul. Biasanya dalam beberapa buku literatur dilambangkan dengan huruf MO gitu ya. Jadi kondisinya adalah yang paling sering muncul atau yang frekuensinya banyak di situ ya, frekuensinya lebih dari satu. Oke, sama seperti ukuran pemusatan data yang sebelumnya terbagi menjadi dua bagian, untuk data tunggal dan untuk data yang majemuk. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang data tunggal. Oke, modus untuk data tunggal adalah ya udah yang paling sering muncul, udah itu aja. Contoh misalkan ada dua contoh di sini. Contoh dalam bentuk soal uraian biasa sama soal dalam bentuk tabel. Tentukan modus dari data berikut. Ya udah tinggal kita lihat mana yang paling sering muncul di sini. 150 kan di sini 3 kali munculnya. 155 cuma 1 kali. 160 cuma 1 kali, 165 dan 170 juga sama 1 kali. Berarti kalau begitu modusnya gimana? Ya udah modusnya paling sering muncul yaitu 150. Sudah selesai. Jadi tinggal dilihat mana yang paling sering muncul. Gitu ya. Oke, yang kedua gimana kalau bentuknya dalam bentuk tabel? Ini lebih mudah malahan. Udah kelihatan, tinggal kita fokus di bagian frekuensinya saja. Mana yang paling banyak di antara per masing-masing nilai ini? 7, 8, 9, frekuensinya 5, 7, 9, sama 4. Frekuensinya paling banyak kan 9. Berarti otomatis sih 9 ini lagi. Berarti modusnya adalah 9. Udah tinggal seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk modus cenderung lebih mudah. Ya, tinggal lihat mana yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul untuk yang data tunggal. Oke, sekarang bagaimana untuk yang data majemuk? Oke, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk yang data majemuk pasti keluar rumus, ada bentuk rumusnya. Rumus modus, rumusnya adalah TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan K. Nah, rumusnya ini. Untuk rumus modus data majemuk. Oke, masing-masing punya definisi sendiri-sendiri ya. TB itu apa, D1 itu apa, dan seterusnya. Oke. TB itu adalah ya sama seperti yang kemarin, sama seperti di video yang sebelumnya. TB adalah tepi bawah. Tapi tepi bawah di sini adalah tepi bawah untuk kelas modusnya atau kelas yang frekuensinya paling banyak di situ. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisihnya berapa? D1. Jadi misalkan modusnya 20 misalkan di atasnya ada 18, berarti tinggal dikurangi 20 dikurangi 18 gitu. Itu untuk yang D1. Kalau D2 kebalikannya, kalau D1 kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya atau kelas setelahnya. Gitu ya. K ya sama seperti kemarin. K itu adalah panjang kelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk modus dalam bentuk data majemuk, kalau bentuknya dalam bentuk tabel, sebenarnya kita tidak perlu menambahkan kolom-kolom tambahan lagi. Sebab apa? Yang kita lihat cuman frekuensi yang paling sering muncul aja. Udah, tinggal setelah seperti itu tinggal dimasukkan ke dalam rumusan. Contohnya kita masih menggunakan tabel yang sama. Di sini yang diminta adalah modusnya. Udah, modus kan tinggal dilihat frekuensi yang paling banyak. Kebetulan di sini frekuensi yang paling banyak adalah yang di sini. Nah, yaitu frekuensinya adalah 22. Sudah dapat di sini sebagai kelas modusnya. Ya udah, berarti kalau bentuknya seperti ini tidak kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti modusnya sama dengan tepi bawahnya, berarti 70,5 ditambah dengan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 22 dikurangi 16. Ini kan 6 ya. Itu D1. Berarti 6. Dibagi D1 lagi 6 ditambah. Berarti ini untuk D1-nya ya. Ini untuk D1. Lalu untuk D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang di bawahnya.
Berarti 22 dikurangi 18. 22 dikurangi 18 kan 4 ya. Oke, dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 10 ya. Udah tinggal seperti ini. Berarti 70,5 ditambah 6 ditambah 6 tambah 4 itu 10 per 10. Ini coret karena 10 bagi 10 udah habis ya. Tinggal sisa 70,5 tambah 6. Berarti hasilnya adalah 76,5. Jadi nilai modusnya adalah 76,5. Begitu kalau untuk tabel. Jadi tidak perlu ada data tambahan atau kolom tambahan untuk modus. Oke, ini dalam bentuk tabel. Contoh yang kedua, kita coba dalam bentuk histogram. Sama, kita menggunakan histogramnya kemarin juga. Ingat kalau modus kan perhatikan frekuensinya. Jadi udah yang kita perhatikan hanya di bagian kolom frekuensinya ini, di bagian frekuensinya saja. Jadi kalau begitu kita lihat frekuensi yang paling banyak kan 26 nih, yaitu di kelas yang ketiga ini nih. 26 ini kan 26. Terus berarti ini sebagai kelas modusnya. Ingat kalau sudah dituliskan dalam bentuk seperti ini sudah sebagai tepi bawahnya. Udah tinggal masukkan ke dalam rumusan saja. Berarti modusnya sama dengan tepi bawahnya sudah ada di situ 160,5 ditambah dengan D1. D1 berarti kan dengan kelas sebelumnya. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti kelas sebelumnya kan yang ini. Nah, tidak dikurangi yang ini. Frekuensi yang kelas sebelumnya kan 20. Berarti 26 dikurangi 20. 26 dikurangi 20 berarti 6 ya hasilnya. Dibagi dengan D1 lagi 6 ditambah D2-nya. D2-nya berarti kan kelas setelahnya. Kelas setelahnya kan berarti yang ke sini nih. Nah, kelas yang di sini kelas setelahnya frekuensinya adalah 22 di situ. Berarti 26 dikurangi 22. Hasilnya adalah 4 juga. Dikali panjang kelasnya 160 165. 5 ya berarti ya di situ. Panjang kelasnya adalah 5. Maka didapatlah 160,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. 10, 5 sisa 2. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi 160,5 ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah 163,5. Udah cukup seperti ini. Jadi untuk modus. Jadi tinggal dilihat frekuensinya saja sama selisih frekuensi kelas sebelumnya. Begitu ya. Jadi untuk modus lebih singkat, lebih mudah karena hanya memperhatikan frekuensinya saja, gitu ya. Jadi ingat-ingat saja sih rumusan modus ini. Ini rumusannya. Rumusannya ini yang perlu kalian perhatikan untuk rumusan modus ya. Tapi bawah ditambah dengan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 tambah D2 frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Jangan lupa terakhir dikali dengan panjang kelas. Oke? Jadi untuk video modus, untuk video penjelasan tentang modus cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.